Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natif. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bandwidth attack. Bandwidth attack ini adalah sebuah serangan cyber yang mana fokusnya terdapat server-server ataupun website, sehingga server yang diserang tersebut itu tidak bisa diakses oleh para pengguna atau customer yang mungkin website tersebut adalah sebuah pemesanan, sebuah layanan. Ibaratnya bandwidth attack ini adalah ketika ada eh, tol, tempat tol masuk itu dipenuhi dengan mobil yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk masuk tol. Dalam artian mobil yang tidak sah untuk masuk tol dan mobil tersebut itu akan mengakibatkan terjadinya kemacetan atau servernya ibaratnya itu udah down gitu. Sehingga mobil yang sebenarnya bisa masuk tidak bisa masuk karena adanya kemacetan oleh mobil yang tidak resmi tersebut atau dari serangan bandwidth attack ini. Kemudian bandwidth attack ini tujuannya itu akan menjenuhkan sebuah kapasitas lalu lintas. Jadi ya memenuhi servernya sehingga servernya itu nanti tidak bisa digunakan oleh siapapun. Kemudian tipe dari bandwidth attack ini salah satunya adalah dari SCN float. Jadi SCN float ini merupakan serangan cyber dari bandwidth attack yang lebih cerdik lagi teman-teman. Ia tidak sekedar akan memecahkan sebuah jalannya atau dari jalan tol itu tadi, namun bisa menipu pelayannya sehingga pelayan itu akan kehabisan tenaga atau sumber daya. Jadi ibaratnya artinya itu dari servernya itu tidak bisa melayani dengan maksimal terkait dengan SCN float ini. Jadi kalau seperti yang kita lihat itu kan SCN yang seharusnya itu SCN masuk kemudian ada SCN ECK ini di mana SCN ECK ini merupakan server akan menjawab bahwasanya oke kamu boleh masuk seperti itu. Namun yang abnormal atau tidak normal ini SCN akan uh, tidak pernah dari ACK-nya itu tidak pernah membalas bahwasannya oke kamu boleh masuk. Jadi kayak cuma ngambang di tengah-tengah kayak mau masuk tapi nggak masuk gitu sehingga akan membuat kemacetan dan membuat eh, pengguna yang sahnya itu tidak bisa masuk. Jadi ada istilahnya itu ada koneksi hantu yang membuat memori dan CPU itu down akan memenuhi dan sehingga server tersebut tidak bisa digunakan seperti itu. Mungkin jika dianalogikan adalah ketika ada sebuah layanan, yaitu mungkin di restoran seperti itu, ada pemesanan sekitar 1.000 porsi, yang mana 1.000 porsi ini adalah sebuah SCN-nya. Kemudian restoran itu akan mulai memasak dan menyisakan meja SCN, ACK, atau alokasi untuk sumber dayanya tersebut. Namun penelpon itu tidak pernah datang atau membayar. Jadi kayak ibaratnya itu kayak harapan palsu, kayak udah pesen tapi nggak masuk gitu loh. Kayak udah cuma memenuhi kuota saja tapi tidak pernah diselesaikan gitu. Kita lihat juga ada di beberapa kasusnya itu di Indonesia di mana eh, ada serangan botnet ini atau DDoS ini mengguncang dan melumpuhkan internet global. Sehingga ini membuat layanan-layanan global ini lumpuh karena adanya serangan bandwidth attack ini dari DDoS ini sehingga melumpuhkan semua layanan yang ada di mana targetnya merupakan adalah sebuah DN atau penyedia DNS itu sendiri sehingga semua layanan tidak bisa digunakan. Itu terjadi pada 2016 yang nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi di mana serangan ini berdampak kepada internet raksasa seperti Twitter, Netflix, Spotify, dan GitHub itu lumpuh total. Betapa luar biasanya serangan bandwidth attack ini, serangan cyber ini. Kemudian tidak hanya itu, di lokal sendiri itu ada juga
ancaman semakin nyata sektor finansial Indonesia di garis depan. Jadi terkait dengan Bank Indonesia juga diserang oleh bandwidth attack atau keamanan cybernya di sini masih kurang sehingga banyak terjadi serangan cyber terhadap Bank Indonesia. Dan faktanya adalah Indonesia menjadi nomor satu negara yang sering diserang menggunakan bandwidth attack ini. Di mana lonjakannya itu terjadi pada tahun 2023, di mana sektor keuangan nasional mengalami lonjakan serangan hingga 300%. Ini membuktikan bahwasannya perlu adanya perbaikan untuk keamanan cyber yang ada di Bank Indonesia khususnya dan untuk seluruh layanan di Indonesia pada umumnya. Dan ironi terbesarnya, seperti yang sudah saya bilang tadi, Indonesia kini menjadi sumber serangan DDoS nomor satu di dunia. Kenapa ini bisa terjadi? Para hacker tersebut mungkin sudah mengetahui bahwasanya di Indonesia ini celahnya itu masih terlalu lebar sehingga mereka akan menyerang di Indonesia dan Indonesia menjadi yang terbesar seperti itu teman-teman. Sehingga ini menjadi implikasi ganda ya, menjadikan target sekaligus alat serangan. Jadi sehingga status Indonesia sebagai sumber serangan nomor satu. Dan ini tentu pemerintah juga harus um, mengevaluasi terkait dengan keamanan cyber yang ada di Indonesia. Dan mungkin itu sedikit penjelasan terkait dengan bandwidth attack dan juga dari ASEAN Cloud. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Dan dari saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.